Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Hari Kurniawan MKom untuk mempresentasikan sebuah jurnal di mana sebelumnya saya sudah meneliti melalui metode 5W1H dengan artikel dan juga dibuat blogspot, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah infrastruktur teknologi informasi. Saya membahas jurnal yaitu tentang perancangan infrastruktur teknologi informasi adaptif pada Badan Teknologi Nuklir Nasional, di mana disingkat dengan BATAN. Kita ketahui bahwasanya BATAN adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian. Jadi tujuan BATAN di sini adalah sesuai dengan strategi BATAN pada tahun 2015 sampai 2019 kemarin adalah terwujudnya BATAN sebagai lembaga unggulan iptek nuklir di tingkat regional. Itu adalah salah satu pembahasan dari saya sedikit mengenai tentang BATAN. Lalu sesuai pengantar kami atau saya, kita jelaskan tentang BATAN adalah perlu pandangan untuk mengatasi permasalahan terkait dan kemitraan yang merupakan fungsi utama BATAN. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja The Open Group, Architecture Framework, Architecture Development Method, atau yang kita singkat dengan TOGAF ADM. Jadi hasil penelitian yang telah dikemukakan di dalam jurnal tersebut yaitu terdapat 5 aplikasi yang dipertahankan. Terdapat aplikasi infrastruktur tambahan yang mana infrastruktur tersebut saling berkesinambungan. Aplikasi tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya BATAN adalah nuklir. Kita ketahui nuklir sangat penting. Namun di Indonesia tidak ada yang masih mengembangkan, terutama di Kalimantan Barat masih perlu adanya rencana sehingga mungkin banyak planning, sehingga mungkin banyak infrastruktur, juga mungkin banyak penelitian dan juga mungkin banyak persiapan matang sehingga tidak terjadi risiko yang besar nantinya. Lalu di sini saya akan jelaskan melalui metode 5W1H. Yang pertama yaitu adalah what, apa. Yang mana jurnal di sini adalah penelitian ini berjudul Perancangan Infrastruktur Teknologi Informasi Adaptif pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. Sedangkan yang kedua adalah when. When tersebut adalah kapan. Kapan penelitian ini dilakukan? Yaitu pada tahun 2016. Namun pastinya berapa bulan saya tidak mengetahui karena tidak disinggung di dalam jurnal tersebut. Namun pada dasarnya atau pada intinya jurnal ini diteliti di badan pada tahun 2016. Setelah itu yaitu siapa yang meneliti? Ada 3 yang meneliti di sini. Yang pertama adalah Dewi Hernikawati, yang kedua Yan Andriariza Ambita Sukma, dan yang terakhir adalah Yulia Razila Ningsih. Selanjutnya why. Kenapa BATAN atau penelitian ini dilakukan? Yaitu untuk membahas perencangan infrastruktur teknologi informasi adaptif pada BATAN dengan menggunakan kerangka The Open Group Architecture Framework yang disingkat dengan TOGAF ADM. Selanjutnya ada where, di mana? Yaitu kita ketahui bahwasanya BATAN terletak di Jalan Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta. Saya tidak tahu di mana, namun yang jelas alamatnya sudah tertera di situ. Selanjutnya how, bagaimana sih penelitiannya? Penelitian ini menggunakan metodologi TOGAF yang seperti saya sebutkan sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini berupa cetak biru TI yang didasarkan pada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Fungsi utama yaitu penelitian, diseminasi, kemitraan,
dan pengembangan teknologi informasi dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimana pengembangan di dalam Batan dikembangkan sehingga ada sebuah kesimpulan dari hasil tersebut. Di review jurnal tersebut dapat disebutkan sistem informasi yang penting dan tidak tumpang tindih di Batan yang perlu dipertahankan antara lain adalah website. Yang kedua adalah jurnal online. Yang ketiga learning dan SITP dan SIMAK BMN. Sehingga itu saling berkontribusi, saling berkesinambungan antara satu yang lainnya, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan agar Batan bisa menjadi seperti sebelumnya, prinsip menjadi sebuah lembaga regional yang ada di Indonesia yang tentunya maju dan maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.